Doko, NIM 18030041, kelas A semester 6 jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini saya akan mereview buku ke-9 tugas Sosiologi Politik. Yang pertama, Mimpi Buruk Amerika. Pada bulan-bulan menjelang pemilihan presiden 2016, jumlahnya berlipat ganda. Organisasi berita membanggakan tajuk utama tentang pemilihan yang memilih lebih rendah dari 2 kejahatan, dan outlet media dari Al Jazeera, sehingga majalah Cell dibahas pengaruh dan dampak ketakutan dalam pemilu. Menurut Kate Weber, pemilih yang kenyataannya yang dimotivasi oleh rasa takut, khususnya takut mati, dengan teori manajemen teror menunjukkan hubungan antara kematian, arti penting, dan preferensi untuk kandidat yang lebih konservatif secara ideologis. David mengamati penggunaan rasa takut yang meluas adalah bagian dari sosial konstruksi realitas di zaman modern yang disebut Barry Gardner budaya ketakutan, dan Hisham Ramadan dan Jeff foto sosial bias. Kekhawatiran yang diartikulasikan dari masyarakat kontemporer terkait dengan isu-isu seperti teror, kerusakan budaya, dan invasi dengan tema-tema yang menakutkan, kemiskinan, penularan, dan kekacauan kekerasan. Genre horor yang seperti bijaksana menolak rasionalitas dan mengakui kekerasan, ketidakstabilan, dan kesia-siaan sebagai fitur konstituen kehidupan sehari-hari, telah lama menggunakan hantu, goblin, dan hantu untuk memberi bentuk pada ketakutan yang sama. Kebanyakan horor bisa dikatakan politisi. Horor kritis dan kontrol. Krisis adalah titik balik mengakhiri sesuatu atau mengubahnya secara meyakinkan. Dalam politik, hampir semua hal ini bertemu krisis. Individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, alienasi atau antagonisme. Karenanya banyak fitur teori politik krisis menggunakan kita sebagai saat kesusahan yang mengerikan dengan kejahatan merajalela. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas yang korup, kehancuran ekologi, bentrokan peradaban, demokrasi, masyarakat distopia, perang kronis, berhala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebijakan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak, rezim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi. Horor populer bergabung dengan teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang salah secara radikal. Dengan demikian, saham horor tema dengan teori krisis, kategori umum membuat sedikit pengertian saat ini peristiwa ketakutan yang menjadi perisai masalah yang mengerikan, dan tanggapan kita perlu, tetapi perbedaannya penting. Teori krisis membuat argumen horor bercerita. Teori krisis membahas para intelektual, horor mencapai warga. Teori krisis dapat menunjukkan radialisme yang tidak mampu memahami keadaan darurat secara sosial dan politik. Melalui horor generik, kita belajar bagaimana barang kita tetap tidak lengkap dan saling bergantung dengan kejahatan. Dalam menghadapi makhluk lain,
dan situasi sebagai manusia. Kita belajar kompleksitas masa dewasa tanpa sinisme atau ketidakamanan yang membuat kita tidak bisa membedakan barang dan kejahatan. Kami penyihir dan kami memburu Anda. Reto politik Amerika lingkaran dengan frekuensi yang meningkat di sekitar gagasan konservatif, putih, laki-laki berjuang, feminim, si penyihir. Kampanye Trump berjanji untuk membuat Amerika hebat lagi. Berimplikasi merujuk pada pertengahan abad ke-20. Ketika Amerika adalah negara adidaya dunia yang dominan, tentangan terhadap narasi ini diekspresikan dalam pertempuran metaforis jenis kelamin di mana pria yang lugas dan rasional berjuang melawan bayangan wanita mengeksploitasi pengetahuan rahasia. Terkadang ini dimainkan untuk tertawa. Penyihir tentu yang menggoyangkan hidung dari televisi tahun 1960-an mungkin muncul dalam pikiran. Tetapi di mana konflik itu tetap serius, di mana perjuangan ini mengancam untuk masuk ke dalam peperangan terbuka, disitulah kita bisa menemukan yang tersembunyi pengetahuan kita sendiri. Dorongan demokrasi dalam pasca apokaliptik film. Abad ke-21 adalah waktu yang tepat untuk berada dalam bisnis akhir waktu. Dari ketakutan komputer Y2K yang tertunda, internasional crash itu memulai milenium baru dengan sensasi media seputar vari pergolakan alam dan ekonomi kita. Kita tetap menjadi dunia yang sangat berinvestasi secara emosional dan finansial secara resmi dalam kiamat. Hal yang membedakan kisah pasca apokaliptik adalah demokrasi sifat bencana. Mereka yang bertahan hidup, setidaknya pada awalnya, biasanya merupakan sampel acak dari populasi umum. Sebagai peristiwa apokaliptik cenderung tidak mendiskriminasi berdasarkan kelas sosial. Jika ada orang kaya dilindungi dalam komunitas yang terjaga keamanannya, jauh lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup di luar struktur masyarakat. Karakter rata-rata berarti dan seringkali kemampuan rata-rata harus meningkat pertentangan untuk membawa apa yang tersisa dari umat manusia kembali ke ketertiban. Diganggu oleh nafsu makan, mereka yang tidak terpuaskan ego akhirnya dikonsumsi keduanya secara harfiah dan kiasan dengan keserakahan mereka sendiri. Monster di antara kita. Role-playing game adalah kreasi terstruktur dan tertunjuk naratif dan karakter dalam dunia fiksi dengan pemain melakukan tindakan karakter yang menentukan tujuan mereka sendiri dengan narratif dengan latar yang dirancang dengan tema fiksi dan pria usia atau wasit manusia atau komputer dengan aturan dengan kompleksitas yang berbeda, perkembangan karakter, penyelesaian tugas, dan resolusi pertempuran. Teori hubungan internasional adalah studi tentang politik sistematik atau global interaksi terutama antar negara bagian. 3 teori utama, interhubungan nasional dan realisme, liberalisme, dan
konstruktivisme, respek secara aktif mempelajari kekuasaan, kerjasama, dan norma yang menggerakkan politik global. Negara adalah aktor utama hubungan internasional sejak negara berdaulat, memegang hak hukum yang diakui untuk mempertahankan perbatasan, bernegosiasi, makan kontrak, perang upah, dan sebagainya. Pemerintah tanpa campur tangan dari negara lain. Apabila aktor politik lainnya, liberalisme mengakui kerjasama ekonomi dan kekuasaan sosial non-aktor dan lembaga negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, Google, dan Gereja Katolik. Realisme menyatakan bahwa negara adalah penegak utama kekuasaan sistem internasional anarkis, karena hanya negara yang benar-benar dapat mengumpulkan, memproyeksikan, dan mempertahankan kekuasaan kekerasan. Sekian hasil review saya. Terima kasih.